الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Fatimah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Ar-Rasulu Qaid Al-Qaid. Rasul adalah seorang panglima, dan kita telah masuk ke bagian strategi Rasulullah saat beliau di Makkah maupun di Madinah sebelum disyariatkannya jihad. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, beliau itu mengajarkan dakwah sebagai pondasi dari menyongsong syariat jihad ketika nanti telah diwajibkan oleh Allah. Perlunya pondasi yang kokoh untuk mengemban amanat yang berat. Maka dari itu kita akan sedikit mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah beliau itu melaksanakan strateginya yang terstruktur. Jadi yang namanya dakwah niku memang seharusnya terstruktur Bapak Ibu, tidak tanpa tujuan, tanpa visi misi, asal belajar tapi tidak ada apa sih goalnya gitu nih. Nah, Rasulullah itu ternyata secara tidak langsung oleh Allah diajarkan step by stepnya. Bagaimana Allah itu menyuruh Rasulullah agar menahan diri dulu untuk tidak melawan, misalkan fase bersabar terlebih dahulu sambil menguatkan diri terlebih dahulu. Kemudian setelah sedikit kuat diberikan wadah yang ideal untuk mengemban tanggung jawab yang lebih berat, yaitu kota Madinah, daulah Islamiyah pertama. Kemudian setelah itu baru setelah kuat disyariatkannya jihad sebagai pelindung, melindungi ajaran-ajaran yang telah dikokohkan sebelumnya. Nah, maka ada 5 strategi Rasulullah di Makkah yang perlu kita renungkan dan kita pelajari. Yang pertama adalah dakwah sirriyah. Bagaimana fase dakwah? Dakwah sendiri itu ternyata ada fasenya Bapak Ibu. Ada dakwah di mana sir itu tidak terlalu vulgar, alias secara sembunyi atau secara rahasia. Kemudian ditingkatkan menjadi dakwah secara terang-terangan, alaniyah.
Jadi mulai menunjukkan kebenaran, mulai menunjukkan syiar-syiarnya. Kemudian setelah itu bagaimana Rasulullah mulai menyusun strategi untuk mencari sekutu. Maka nanti ada yang disebut dengan Bai'ah Aqobah Al-Ula atau Bai'at Aqobah yang pertama. Kemudian yang keempat adalah adanya Bai'at Aqobah yang kedua. Dan yang terakhir, yang kelima itu fase bagaimana Rasulullah itu memobilisasi Al-Madinah Al-Munawwarah agar menjadi wadah baru untuk penegakan syariat Islam. Langsung saja kita akan masuk ke fase pertama, yaitu fase di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sirriyah. Itu terjadi 3 tahun pertama, Bapak Ibu. Jadi memang ini sebenarnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita itu baru belajar, baru permulaan, kemudian ingin memperbaiki sesuatu, itu jangan langsung secara frontal, harus secara pelan-pelan. Itulah yang dilakukan Rasulullah selama 3 tahun pertama, dari tahun 610 sampai 613 Masehi. Kalau Hijriyah minus ya, karena Hijriyah itu dihitung semenjak beliau hijrah, sedangkan ini terjadi sebelum hijrah. Dengan berarti Hamin berapa itu? Sebelum Hijriyah gitu ya. Berapa tahun sebelum Hijriyah? 13 tahun sebelum Hijriyah sampai 10 tahun sebelum Hijriyah. Rasulullah memulai dakwah dengan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Karena pada awalnya Rasulullah itu menerima wahyu belum beliau sebarkan. Ketika ada wahyu pertama itu di Gua Hira, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat itu masih disimpan untuk diri beliau sendiri, hanya diceritakan kepada orang-orang terdekat, istrinya Ibunda Khadijah. Kemudian dibawa ke seorang rahib yang itu saudaranya Ibunda Khadijah. Namanya siapa? Rahib itu, Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa seandainya saya masih hidup, maka saya akan membela Anda ketika Anda nanti diusir oleh kaum Anda. Itu masih saudaraan dengan Ibunda Khadijah. Mohon maaf saya lupa namanya. Tapi itu sangat masyhur nggih. Kemudian selanjutnya setelah itu wahyu itu terputus, dalam artian terhenti sejenak. Hingga suatu saat dalam sebuah hadis disebutkan bahwa summa fataral wahyu anni fatrah. Rasulullah menceritakan, ini hadis dari Jabir bin Abdillah. Beliau mendengar Rasulullah itu bercerita mengenai awal-awal keislaman. Awal-awal beliau itu bi'sah, diutus menjadi rasul. Rasulullah mengatakan summa fataral wahyu anni fatrah. Kemudian amin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ngatos. Waraqah bin Naufal nggih. Waraqah bin Naufal itu masih ada saudaraan dengan Ibunda Khadijah. Nah, kemudian setelah itu wahyu mulai lama tidak turun. Fatrah itu artinya ada fase kekosongan. Jadi di sini tidak dijelaskan berapa lamanya, tapi yang jelas Rasulullah niku setelah itu tidak ketemu sama Jibril lagi. Hingga akhirnya di suatu ketika fabaina ana amshi sami'tu sautan minas sama. Rasulullah berjalan di luar rumah, kemudian tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara yang menggelegar dari langit. Farafa'tu basari qibalas sama, maka aku palingkan pandanganku
ke arah langit. Rasulullah mendongak ke atas. Nah, ternyata faidal malakul ladzi ja'ani bi Hira qaidun ala kursiyyin bainas sama. Maka aku melihat malaikat. Malaikat kan bukan orang. Seorang malaikat nanti ambigu. Jadi satu malaikat yang dulu pernah menemui aku di gua Hira, yaitu malaikat Jibril. Ternyata dia duduk di atas singgasana antara langit dan bumi. Kemudian fuji'tu minhu faraka hatta hawaitu ilal ard. Kemudian Rasulullah itu saking kagetnya dan takutnya beliau gemetaran sampai mau jatuh ke atas bumi, maksudnya hampir geblak saking kagetnya gitu. Faji'tu ahli fakultu lahum. Nah, setelah itu Rasulullah langsung lari pulang, kemudian menemui istri beliau yaitu Ibunda Khadijah. Kemudian beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku dan selimuti aku. Kalau di hadis yang lain disebutkan dasiruni, dasiruni, dasiruni. Artinya sama. Zammala yuzammilu sama dasara yudasiru itu artinya menyelimuti. Maka setelah itu turunlah sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu artinya orang yang berselimut. Sebenarnya sama dengan Muzammil itu artinya sama. Tapi nanti konteksnya berbeda nih. Maksudnya dari urutan turunnya juga berbeda. Jadi wahyu setelah lama berhenti, turunlah Al-Mudaththir yang bunyinya ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Jadi Allah ini menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berselimut. Qum fa'andir, sekarang berdirilah dan mulailah beri peringatan kepada para manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah engkau, agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perilaku-perilaku yang mengandung dosa atau maksiat. Summa hamiyal wahyu ba'du wa tataba'a, setelah itu baru wahyu mulai turun secara berangsur-angsur. Nah, maka jangan heran kalau ada ulama berpendapat ayat pertama yang turun itu Al-Mudaththir itu. Itu maksudnya adalah pertama setelah lama fatrah, setelah lama tidak turun. Karena yang pertama turun itu di Gua Hira, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari sini maka Rasulullah mulai diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi masih secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Siapa sasaran dakwah yang Rasulullah target saat itu? Pertama adalah orang-orang terdekat. Maka jenengan itu kalau sudah ngaji, sudah taklim, sudah mudeng bahwa Islam ini jalan hidup saya gitu. Jenengan jangan dipek piyambak, Bapak Ibu. Jenengan harus punya target gitu. Oh, setidaknya saya harus bisa mewarnai orang yang paling saya cintai dulu setelah Allah dan Rasulullah, yaitu bapak ibu saya. Bapak ibunya harus diajak masuk surga bareng-bareng, dijak ngaji. Baru anak-anaknya gitu. Kan ada orang yang ngaji itu setelah anaknya wis gede, ngoten nggih, gitu. Kemudian kakak adiknya. Sebagaimana Rasulullah, ternyata Rasulullah itu dakwahnya itu ada prospeknya, Bapak Ibu, ada peningkatannya. Pertama, wanita pertama yang Islam niku sinten? Istrinya sendiri, Khadijah. Maka sejatinya yang harus mendapatkan
buah kebaikan dari ilmu agama kita itu ya kudune istrine kita Bapak Ibu. Kadang niku enten tiyang sing sregep ngaji ning bojone dijarne rang jilbaban gitu. Bojone dijarke jek gibah wae gitu nggih. Bojone ora dijak ngaji gitu. Ada kayak gitu. Nah, padahal harusnya istri itu yang pertama mendapat manfaat dari ilmu Anda. Neng yo piye kadang niku nek wong hijrahe wis napa niku? Wis gede-gede ngoten niku ya meh ngejak bojone ya tantangan itu. Nah, maka jenengan itu cuman dibebani hidayatul irsyad. Sing penting wis ngandani, wis didik, masalah dia nanti mau atau tidak itu urusannya Allah, jenengan banyak-banyak doa mawon. Maka wanita pertama yang memeluk Islam itu adalah Ibunda Khadijah. Kemudian setelah itu dari kalangan anak-anak, jadi Rasulullah nggih walaupun anak-anak nggih dijak. Siapa? Yaitu anak asuh beliau yang sebenarnya sepupunya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali itu sebenarnya bukan anaknya Rasulullah, tapi Rasulullah karena beliau itu kaya dan istrinya juga kaya, sedangkan Abu Thalib niku nek secara kedudukan kehormatan tinggi sekali, cuma nek secara finansial biasa-biasa mawon untuk ukuran bangsawan. Maka oleh Rasulullah salah satu anaknya Abu Thalib yaitu Ali diasuh gitu, maksudnya ditanggung sama Rasulullah. Jadi kayak anak asuh lah gitu. Tapi aslinya niku kan sepupuan karena Abu Thalib sama Abdullah niku kakang adi gitu. Makanya Rasulullah sama Ali itu aslinya sak napa jenenge? Sak liting gitu. Cuman memang usianya cukup jauh nih. Ya sak anake Rasulullah Ali niku. Maka Ali diopeni. Nah, dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak itu Zaid bin Harithah, anak angkat beliau juga. Nah, kemudian dari kalangan orang dewasa itu Abu Bakar As-Siddiq, rekan bisnisnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Nah, jenengan itu setidaknya nek pingin nyontoh Rasulullah berdakwah, berarti pertama istrine jenengan, kemudian anake jenengan, kemudian nek jenengan budak nih kan ya karyawane jenengan, pegawene jenengan gitu. Dijak ngaji Bapak Ibu, wong jenengan niku nek misal bos niku punya peluang yang sangat besar untuk mendapat pahala jariah gitu. Jenengan buka ke pengajian untuk anak-anak buahin jenengan, wah jenengan dapat pahala luar biasa kathah niku. Mereka belajar, jenengan dapat pahala semuanya. Jenengan ngadake bukber, semua pahalane jenengan angsal gitu. Nah, makanya jenengan punya pegawai-pegawai budak-budak ini luar biasa. Itu peluang, apalagi yang namanya karyawan biasanya manut kali bose gitu nggak. Kemudian sahabat, rekan kerja, sahabat yang jenengan itu berhak untuk mendapat dakwah jenengan gitu. Nah, nek wong Indonesia itu masalahnya ngomong agama kadang tabu gitu nggih. Kadang pekiwuh atau apa gitu. Itu sesuatu yang privasi yang harusnya tidak dibicarakan atau apa gitu. Nah, maka harusnya ya kepedulian kita itu memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Nah, itulah awal mula bagaimana strategi Rasulullah menyebarkan Islam dengan mempengaruhi atau mensigoh, mewarnai orang-orang yang ada di sekitarnya yang paling memungkinkan. Ya, jadi nggak jauh-jauh. Nah, kemudian setelah itu metode dakwahnya ini istilah sekarang niku getuk tular. Nah, masih dari mulut ke mulut. Dan ternyata Rasulullah niku luar biasa. Beliau itu bisa mendidik Abu Bakar dengan hebat. Yang dari Abu Bakar niku nanti berislam 5 orang dari 10 orang yang masuk surga al-mubasysyaruna bil jannah. Kan nanti ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Niku 5 orang diantaranya niku masuk Islam lewat Abu Bakar.
Jadi Rasulullah secara nggak langsung juga mendapatkan pahala jariahnya juga. Masya Allah. Nah niki jenengan nek sukses mendidik niku tandanya ketika murid yang jenengan itu juga bisa mendidik orang lain. Maka kalau jenengan itu seorang guru atau dai nek gadah murid luwih pinter saking jenengan itu harusnya bangga bukan meri. Kadang kan orang meri nek misal gurune kalah tenar kalih muridnya itu nggak boleh kayak gitu. Justru kita harus bersyukur kalau punya murid yang lebih pintar dari kita. Kemudian setelah beliau itu dari mulut ke mulut, beliau itu punya satu base camp, Bapak Ibu. Nah, base camp ini penting, panggonan ngaji sing tetap niku penting. Namanya adalah Darul Arqam karena itu rumah milik Al Arqam bin Abil Arqam ya. Nah, jadi itu rumahnya ada di sebuah kaki bukit Sofa gitu nggih. Itu dipakai untuk base camp kumpul ngaji. Nah, jadi tempat yang apa namanya yang ditentukan itu penting untuk kumpul karena nanti di situ akan terjadi transfer ilmu. Kalau nanti makanya Rasulullah itu nanti mesti masjid itu menjadi penting di perkembangan Islam yang kejayaan Islam yang dulu masjid itu menjadi penting karena itu tempat base camp mengatur segalanya. Nah Rasulullah di awal-awal nih kan mboten punya masjid Bapak Ibu. Karena Masjidil Haram saat itu dikuasai oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Maka Rasulullah bikin base camp namanya Darul Arqam, rumahnya Al Arqam. Nah, makanya jenengan ini punya komunitas yo bagusnya duwe base camp, tempat kumpul untuk menyusun strategi, untuk ngaji bareng, bertukar pikiran, gimana ya kita menebar kebaikan. Nah, besok ngerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, itu akan markas itu sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya apa hikmah dari metode dakwah ini? Kenapa kok Allah itu saat itu Rasulullah itu dengan petunjuk Allah melakukan dakwah secara sirriyah. Yang pertama karena saat itu adalah fase di mana Rasulullah membangun pondasi terlebih dahulu. Jenenge pondasi ini kan dipendem Bapak Ibu nggih. Maksudnya apa? Pondasi itu sesuatu yang tidak perlu dinampak-nampakkan gitu. Yang penting kuat. Nah, itu adalah akidah. Akidah niku pondasi dari segalanya. Maka dakwahnya Rasulullah di sini itu dakwah tauhid Bapak Ibu. Bagaimana sing penting orang-orang itu bisa mengesahkan Allah terlebih dahulu, tidak bergantung kepada Allah, selain Allah gitu nggih. Tidak minta kepada selain Allah, tidak menyembelih kepada selain Allah, berdoa ya langsung kepada Allah, nggak perlu pakai berhala-berhala. Nah, maka itu menjadi pondasi pertama. Kemudian ini juga adalah langkah untuk meminimalisir konfrontasi, tidak terlalu banyak gesekan terlebih dahulu. Jadi kalau tumbuhan baru mau berkembang kok sudah berusaha menjulang gitu nggih, padahal belum kokoh akarnya, batangnya. Nanti nek ketiup angin agak kencang mesti ambruk tumbang gitu nggih. Nah, maka harus dikokohkan terlebih dahulu. Tentunya dengan meminimalisir gesekan gitu. Makanya kalau kita itu masih dalam kondisi lemah itu ora usah aneh-aneh sih gitu nggih. Nah, karena apa? Nanti kalau terlalu jumawa ketika dihantam dengan satu pukulan yang cukup keras ya langsung tumbang. Maksud saya apa? Kalau kita punya sebuah gerakan kebaikan itu nek bisa ya jangan sing napa niku istilahnya sing mencolok atau kontroversial gitu ya. Kontroversial itu maksudnya apa ya? Menimbulkan banyak kontra daripada pronya. Nah, ya karena apa namanya? Kita itu harus perlahan Bapak Ibu. Misalnya jenengan masuk ngajar ke, mohon maaf dakwah sunnah dan sebagainya, itu ya pelan-pelan, jangan langsung ke arah sing memancing pertikaian perdebatan. Urung apa-apa wis ngurusi masalah khilafiyah. Nah ini
nggak ketemu nanti. Padahal yang penting kita yang asal dulu, usul niku napa? Pondasi niku ya akidah. Jadi diurusi dulu itunya, tauhidnya seperti apa gitu. Baru naik masalah furu' niku nanti, cabang niku nanti. Kemudian di sini juga fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru membangun jaringan. Jadi Rasulullah itu walaupun terhormat bangsawan, tapi saat itu Islam masih sendirian. Beliau masih belum banyak istilahnya. Dan kebanyakan orang-orang yang mudah didakwah itu justru orang-orang yang kelasnya itu kelas-kelas bawah, yang dia itu lemah-lemah. Maka Rasulullah tidak mungkin langsung vulgar kalau belum punya dekengan sing kuat. Nah ini sir-siran, dan itu dikasih tenggang sama, ternyata Allah itu meridhoi langkah Rasulullah itu selama 3 tahun. Jadi targetnya ini 3 tahun. Dan setelah itu turunlah ayat fasda bima tu'mar fa'arid 'anil musyrikin, surat Al-Hijr ayat 94. Artinya apa? Sampaikanlah fasda bima tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu maksudnya Islam ini, syariat Islam. Sampaikanlah secara terang-terangan dan jangan hiraukan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang nggak seneng, orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, jangan engkau hiraukan. Nah, ditambah kemudian ada surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi di sini Allah sudah mulai mendidik Rasulullah agar mulai berani menyuarakan kebenaran. Jadi pertama niku langkahnya soft, kemudian agak kenceng. Nah maka Rasulullah setelah turunnya ayat ini, beliau langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di Mekah. Beliau di dalam sebuah hadis disebutkan sa'idan nabiyyu ala Safa, Rasulullah naik ke bukit Safa. Kemudian faja'ala yunadi, kemudian beliau mulai berteriak mengumpulkan manusia dengan memanggil para suku-suku yang ada saat itu. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Karena Bani Fihr dan Bani Adi itu mereka dedengkot-dedengkot Quraisy dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah mereka berkumpul semua, sampai-sampai kalau ada suku yang tidak bisa hadir, maka mereka akan mengutus utusan untuk ikut berkumpul di Safa, karena panggilan Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyuarakan kebenaran, tapi dengan mengatakan ara'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqi. Kalau kalian saya kabari bahwa di balik bukit Safa ini ada pasukan kuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian itu mau percaya kepadaku? Maka semua orang yang saat itu hadir mengatakan na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami itu tidak pernah mengenal dirimu kecuali sebagai orang yang jujur. Jadi selama ini Rasulullah itu terkenal orang yang tidak pernah bohong. Rasulullah tidak pernah melakukan dusta, khianat dan sebagainya. Beliau itu saking terpercayanya sampai mendapat gelar Al-Amin. Padahal beliau itu saat itu belum memeluk Islam karena memang belum diutus jadi Rasul. Dan orang-orang juga masih kafir semua, tapi mereka semua sepakat menggelari Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya.
Sehingga kalau seandainya beliau ngomong apa saja, orang itu pasti akan mengatakan itu sebagai kebenaran. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka saat itu yang pertama kali menjawab adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Beliau mengatakan, tabban lak sairal yaum alihada jama'tana. Sungguh celaka kedua tanganmu wahai Muhammad. Itu ungkapan cacian ya itu. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami semua? Maka ketika Abu Lahab mencela Rasulullah, ternyata Allah yang tidak terima dan langsung menurunkan sebuah surat yang dinamai dengan Al-Lahab. Tabat syada abi lahabiu watam. Yang binasa itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian setelah itu dari sini Rasulullah mulai menampakkan bahwa dirinya adalah seorang Rasul, dirinya adalah seorang Muslim yang mengemban mendakwahkan syariat secara terang-terangan. Maka di fase ini tantangan dakwah semakin tinggi Bapak Ibu. Nih coba jenengan renungi, orang terbaik sebaik Rasulullah itu diuji oleh Allah dengan tantangan dakwah sedemikian rupa. Kita bandingkan dengan kita, coba kita ini hidup di zaman sekarang, sebenarnya kalau mau berdakwah segala cara itu bisa ditempuh Bapak Ibu. Jenengan mau ngomong masalah agama apa saja itu insya Allah aman-aman saja gitu. Berdakwah aman-aman saja. Tapi apakah hasilnya seperti Rasulullah atau tidak? Ya tentunya masalah hasil benten ya. Tapi intinya apakah kita itu pernah menempuh jalan Rasulullah sehingga mendapatkan tantangan yang sama dengan Rasulullah? Atau kita itu tidak pernah mendapat tantangan seperti itu karena tidak menempuh jalannya Rasulullah? Orang sing aman-aman wae itu kadang malah dipertanyakan Bapak Ibu. Karena sudah di zona nyaman, wes uplek mendino ngono wae gitu ya. Coba bayangkan, bandingkan dengan Rasulullah yang saat itu sebenarnya sudah sampai tahap mapan luar biasa. Rasulullah ini kok sudah mikir masalah dunia gitu. Rasulullah itu di usia 25 tahun sudah bisa menikahi janda kaya raya gitu, dan maharnya itu nggak main-main gitu, tinggi sekali. Artinya beliau itu aslinya pebisnis muda yang sukses gitu loh. Ketemu dengan janda paling kaya Mekah. Ini urusan dunia wis. Tapi beliau itu ternyata mau menempuh jalan dakwah dengan segala resikonya. Nah, tantangan yang pertama adalah permusuhan dari orang-orang Quraisy, khususnya para pembesar itu mulai semakin meningkat. Adanya permusuhan dari orang-orang Quraisy. Yang tadinya nggak ada permusuhan menjadi permusuhan. Contohnya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu punya 2 anak yang dinikahkan dengan 2 anaknya Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini aslinya tresno kali Rasulullah. Ning setelah Rasulullah mengumumkan dakwah secara terang-terangan, dia memerintahkan kedua anaknya, mulai detik ini ceraikan anaknya Muhammad. Dua-duanya langsung diceraikan Bapak Ibu. Jadi wis Abu Lahab itu langsung mengumumkan genderang permusuhan saat itu juga. Kemudian setelah itu orang Quraisy menganggap semua orang yang masuk Islam itu sebagai orang yang keluar dari agama nenek moyang. Dianggap sebagai orang yang durhaka, murtad gitu ya. Nah, kemudian sudah keluar dari adat istiadat, sehingga akhirnya mereka seolah-olah kalau dari golongan lemah itu boleh untuk disiksa, boleh dianiaya. Karena mereka telah meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan yang paling parah itu orang-orang yang punya status sosial rendah itu sangat dihinakan. Contohnya adalah keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu mantan budak, tapi ya tetap aja status sosialnya rendah saat itu. Mereka disiksa, yang akhirnya Yasir
Jadi Yasir ini kan bapak menjadi orang pertama yang syahid karena tidak kuat dengan siksaan yang ditimbangkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Sumayyah menjadi wanita yang pertama syahid juga karena ditusuk perutnya oleh Abu Jahal. Ammar bin Yasir itu disiksa sedemikian rupa, akhirnya beliau itu mengucapkan kembali kepada ajaran yang lama, tapi hatinya tetap beriman, dan itu diudur oleh Allah. Nah, Rasulullah ketika mendapati keluarga Yasir saat itu tidak bisa apa-apa, hanya bisa mengatakan sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasulullah saat itu hanya bisa menahan diri, walaupun sebenarnya beliau itu juga ingin sekali menolong, tapi tidak bisa Bapak Ibu saat itu, karena memang belum ada kekuatan dan hanya akan memperkeruh keadaan seandainya Rasulullah campur tangan di urusan mereka. Rasul hanya bisa mengatakan, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah atas kalian adalah surga. Dan mereka semua ternyata mau bersabar dan tidak mau murtad, hingga akhirnya nyawa menjadi taruhannya. Jenengan pernah mboten selama berislam itu disuruh murtad sampai diancam nyawanya gitu? Ayo, kita nggak ada gitu, nggak ada di sini. Sebenarnya kita itu punya nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita mau beragama, mau berislam, mau seharian ibadah di masjid gak ada apa-apa. Kita itu nanti hanya akan mendapat tantangan kalau sudah mulai peduli dengan urusan umat gitu ya. Maksudnya apa? Kita ini kan disetting umat Islam itu sing penting Islamnya ning masjid tok wae gitu. Baik untuk dirinya sendiri. Nek wis mulai ngurusi pemerintahan, kekuasaan, ngurusi orang lain, kebaikan orang lain, kebaikan bersama, itu nanti mulai kita akan dicap aneh-aneh gitu. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah dituduh yang tadinya gelarnya jelas-jelas Al-Amin terus disebut sebagai kahin. Kahin itu napa? Dukun. Syair. Syair niku napa? Tukang syair. Tukang nyanyi nek sakniki mungkin. Nah, jadi penyair ulung atau sahir, tukang sihir. Rasulullah itu langsung dilakop-lakopi dengan julukan-julukan yang tidak baik. Tukang sihir lah, tukang dukun lah, tukang syair lah. Nah, akhirnya bahkan majnun juga gitu, orang gila gitu. Jadi orang gila Bapak Ibu. Dan kita semua di sini juga kayaknya nggak pernah dilakop-lakopi sing aneh-aneh gitu ya. Paling ya teroris apa-apa gitu nggih. Tapi kan ya itu cuman orang sekarang juga tahu mana yang teroris tenanan sama yang enggak gitu. Nah, kemudian selanjutnya Rasul mulai memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah pada tahap ini. Bagi orang-orang yang memang siksaannya sudah tidak bisa ditolerir, tapi Rasulullah nggak bisa nolong, maka solusinya dibolehkan hijrah ke Habasyah. Kemana? Ke negara Habasyah yang saat itu diperintah oleh seorang raja Nasrani yang masih memegang agama yang lurus saat itu. Kemudian selanjutnya juga Rasulullah SAW mengalami pemboikotan. Jadi boikot itu jangan diremehkan Bapak Ibu. Boikot itu sesuatu yang merupakan strategi juga, karena orang kafir dulu pernah melakukan strategi boikot kepada Rasulullah, cuman ini kejam sekali gitu. Mereka itu memboikot seluruh kaum muslimin dan kabilah Bani Muthalib, punyanya keluarganya Rasulullah, Bani Hashim, agar tidak menikahi mereka
dan juga tidak bermuamalah jual beli. Padahal saat itu ekonominya orang Mekah niku nggih jari jual beli, barter Bapak Ibu. Mekah niku kan mboten negara pertanian. Mekah itu nggak ada hasil-hasil tani. Mereka itu berdagang. Makanya mereka itu kalau pingin sesuatu ya harus melakukan transaksi. Ketika butuh beras tapi kok punyanya emas, kan nggak mungkin makan emas Bapak Ibu. Harus ditukar. Dan ternyata saat itu tidak boleh, tidak ada yang mau untuk berbarter atau bermuamalah, berjual beli dengan para kaum muslimin saat itu. Itu berlaku selama 3 tahun. Sampai akhirnya apa? Akhirnya pembesar-pembesar mereka sendiri nggak tega gitu. Karena rasa kemanusiaan mereka itu juga memanggil gitu. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membatalkan boikot itu, tapi ternyata takdir Allah mendahului bahwa kesepakatan itu ditulis dalam sebuah kertas dan dimakan oleh rakyat hingga akhirnya sudah terhilangkan atau istilahnya apa ya, sudah gugur sendiri kesepakatan boikot itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di fase ini Rasulullah SAW mendapatkan banyak sekali tekanan dari orang-orang Quraisy yang mulai menunjukkan kebenciannya dan permusuhannya dikarenakan dakwah Rasulullah yang terang-terangan. Jadi memang kalau kita mulai dakwah terang-terangan itu mesti akan terjadi konfrontasi Bapak Ibu, pro dan kontra dan sebagainya. Kalau nggak salah Solo sama Jogja ini kan masih darurat miras niki. Enten jenenge outlet 23 gitu nggih. Outlet 23 niku kan jualan miras tapi dalam bentuk yang mewah Bapak Ibu. Maksudnya mewah itu dikelola dengan sangat profesional. Selama ini sing digrebek-grebek niku kan sing jualan di warung-warung kecil gitu ya, sing botol-botolnya ya botol-botol kampung gitu ya, apa namanya, topi miring atau apa gitu, tua atau apa. Nah nek yang di jenengan buka aja Google Map outlet 23, setahu saya yang paling dekat Fajar Indah itu. Fajar Indah, jenengan buka aja apa namanya, fotonya, gambar-gambarnya. Nek saran saya jenengan kasih ulasan aja. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya kasih dalil-dalil gitu. Saya sudah menulis sebuah dalil di ulasan itu, kasih bintang 1 gitu ya, biar nggak pada beli gitu. Ya, itu langkah yang pertama bisa dilakukan untuk melakukan perlawanan. Baru nanti tahap lanjut misal kita laporkan ke pihak yang berwajib. Karena kita langsung bergerak sendiri ya nanti malah disalahkan Bapak Ibu. Jenengan datang-datang nahi mungkar gitu. Dikeprui kabeh nganone mirase. Nek secara syar'i jenengan nggak salah. Nek mengke sing diperkarake malah jenengan, dan nanti yang dibidik malah Islam. Di napa nih? Dulu pernah kan ada nahi mungkar itu aslinya sudah ditempuh jalan-jalan secara persuasif, sudah disurati, didatangi, dinasehati. Neng ternyata cek ngeyel gitu. Akhirnya di nahi mungkar, digrebek. Kemudian mirasnya diambil, dibuangin. Sing di syuting media itu bagian terakhirnya Bapak Ibu. Sehingga mengesankan Islam itu barbar, Islam itu keras dan sebagainya. Padahal aslinya kita sudah menempuh langkah-langkah. Wis laporan yo bola bali neng yo tetep wae enten gitu. Nah maka kan kita harus berstrategi gitu loh. Nah, jadi kita sekarang ini di zaman sekarang kalau mau melangkah itu harus benar-benar difikirkan gitu. Karena kalau enggak nanti imbasnya kita akan malah dijegal dengan framing-framing dari perilaku kita yang dikesankan apa ya, jelek gitu nggih. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki komate sampai jam ini Pak. Oh itu nih. Langsung baiat Aqobah yang pertama. Ini terjadi di tahun ke-11 setelah Bi'sah. Jadi 2 tahun sebelum hijrah.
Rasulullah mulai mencari napa nggih istilahnya rekanan atau mulai mencari teman-teman yang bisa didakwahi dari luar Mekah. Nah, sasarannya jamaah haji yang saat itu ternyata berasal dari Madinah, Yasrib, orang-orang Yasrib. Nah, itu mereka apa namanya didekati oleh Rasulullah. Nah, jadi memang dakwah niku jemput bola Bapak Ibu. Jadi kita harus jemput bola, datang gitu nggih. Jadi sebisa ada yang mungkin kita nunggu orang datang, tapi sesekali ya ada yang metodenya kita harus mendatangi, mengingatkan, mengajak gitu nggih. Nah, itu saat itu Bai'ah Aqabah pertama itu 12 orang. Hanya bermula dari 12 orang. Ingat Bapak Ibu, Madinah yang isinya ribuan orang itu penduduk Madinah. Itu tahap awal pengislamannya itu dari 12 orang. Jadi jenengan itu jangan pernah merasa putus asa kalau misal kok buka taklim jamaahnya telu tok, papat tok ngene. Ya itu semua yang besar itu awalnya dari yang kecil, yang penting ditelateni, ampun melempem itu nggih. Nah, jadi dirawat yang baik. Rasulullah itu dari 12 orang didakwahi dengan baik gitu nggih. Beliau menyumpah mereka dengan sumpah yang disebut baiat ya. Isinya itu kurang lebih ada 6 poin saat itu. Yang pertama janji untuk tidak melakukan kesyirikan, itu jelas poin pertama. Poin yang kedua itu setelah alla tusyriku billah wala taznu, janganlah kalian itu wala tasriku, jangan mencuri, tidak boleh mencuri. Kemudian yang ketiga tidak boleh berzina, wala taznun, tidak boleh berzina. Kemudian tidak boleh membunuh anak-anak bayi, karena dulu masih ada kebiasaan nih bayi perempuan itu dikubur, dibunuh, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, tidak melakukan dusta entah dengan perkataan maupun perbuatan, tidak boleh berdusta. Dan yang terakhir, tidak boleh memaksiati perintah Rasul, tidak boleh durhaka terhadap perintah Rasul. Barang siapa yang menepati perintah-perintah itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang melanggar salah satunya, maka akan dihukum di dunia dan itu menjadi kafaroh di akhirat. Ini dalil bahwa orang kalau mencuri kemudian dipotong tangan, itu menjadi kafaroh, kelak di akhirat tidak akan dipotong tangannya. Jadi kalau sudah dihukum dunia, enake syariat Islam niku napa? Jenengan dihukum di dunia, di akhirat sampun boten dihukum. Ning nek hukumannya penjara, berarti jenengan belum punya kafaroh. Misal mencuri ayam atau mencuri, jangan ayam niku belum sampai nisab. Misal mencuri HP, itu sudah sampai nisab, dipotong tangan. Kok mboten dipotong tangan di dunia, cuman di penjara? Maka besok di akhirat masih akan ditegakkan hadnya, yaitu dipotong tangannya. Tapi kalau sudah ditegakkan di dunia, maka tidak akan ditegakkan di akhirat. Itu kalau kejahatannya ketahuan Bapak Ibu, ada buktinya dan ketahuan atau pengakuan, ngaku. Dan barang siapa yang dia itu melanggar tapi tidak ketahuan, kemudian dia tobat, maka itu urusannya menjadi antara dia dengan Allah. Nek dia itu diampuni sama Allah maka diampuni, nek dihukum maka akan dihukum. Kemudian selanjutnya ternyata 12 orang ini mau untuk memegang janji-janji itu dan mulai menyebarkannya ke kawan-kawannya yang ada di Madinah. Dan kenapa kok orang Madinah itu saat itu sangat welcome dengan Islam? Karena ada 2 faktor yang paling menentukan. Yang pertama itu orang Madinah saat itu hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi niku orang yang punya kitab, yaitu Taurat. Orang yang dianggap pinter sama orang-orang Madinah, orang-orang Arab.
karena mereka bisa baca tulis, bisa baca kitab dan sebagainya. Nah, kalau ada pertikaian antara orang Arab Madinah dengan orang Yahudi itu mesti mengatakan, tunggu saja, sebentar lagi akan muncul nabi terakhir yang nanti saya akan memerangi kalian bersama nabi itu, sebagaimana para nabi dulu memerangi kaum Ad dan Iram gitu. Jadi orang Yahudi itu mengulang-ulang itu terus. Nah, enten masalah kalih wong Madinah itu diweden-wedeni dengan perkataan itu. Nah, ketika orang Madinah mendengar ada nabi keluar dari bumi Arab, yaitu Mekah, maka pemimpin mereka itu mengatakan, salah satu pemimpinnya itu mengatakan bahwa kita telah mendengar ada nabi yang muncul dari Mekah, maka jangan sampai kita itu kedahuluan sama orang-orang Yahudi. Nah, maksudnya daripada nanti kita diperangi Yahudi sama nabi itu, kita duluan yang bersama nabi itu memerangi Yahudi gitu. Nah, itu maka faktor pertama yang menjadikan mereka itu sangat menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada terjadi peperangan besar antara suku Aus dan Khazraj, yaitu peperangan Bu'as namanya, yang itu ternyata membunuh banyak pemimpin-pemimpin tua. Nah, pemimpin-pemimpin tua itu ternyata yang punya potensi untuk menolak Islam, karena biasanya Islam itu agak sulit masuk ke orang-orang yang punya kedudukan, karena mereka itu gengsi biasanya, tidak mau ngalah sama Nabi Muhammad yang dianggap saat itu masih muda. Nah, maka ketika ada perang Bu'as, pemimpin-pemimpin Madinah yang sudah sepuh-sepuh itu banyak yang berguguran, akhirnya tinggal pemimpin-pemimpin muda yang dengan mudah menerima Islam. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu dari paparan saya terkait dengan strategi Rasulullah saat di Mekah, dan insya Allah seandainya ada kesempatan akan kita lanjutkan lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.